Pernahkah Anda mendengar tentang seorang kaisar Romawi yang menggabungkan taktik militer yang ketat dengan selera humor yang tak terduga? Kenalkan, Kaisar Hadrian, pemimpin yang membentuk kekaisaran Romawi dengan campuran kekuatan, kecerdasan, dan penghargaan terhadap budaya. Mari kita telusuri kisah menarik dari salah satu penguasa paling dinamis dalam sejarah Romawi. Pada abad kedua Masehi, kekaisaran Romawi berada di puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Kaisar Hadrian. Pemerintahan Hadrian tidak hanya dikenal karena kekuatannya yang luar biasa, tetapi juga karena kepribadiannya yang kompleks dan keputusannya yang sering kali tak terduga. Hadrian, seorang kaisar yang cerdas dan sangat menghargai budaya, memutuskan untuk melakukan perjalanan keliling kekaisaran Romawi yang luas. Selama perjalanan ini, ia tidak hanya menaklukkan wilayah baru, tetapi juga memperkenalkan reformasi-reformasi yang kemudian menjadi bagian penting dalam sejarah Romawi. Namun, dalam perjalanan itu, Hadrian seringkali membuat keputusan-keputusan yang tidak terduga, kadang-kadang menimbulkan tawa dan kadang-kadang ketegangan di kalangan para pembantunya. Salah satu peristiwa yang paling dikenang dalam sejarah Hadrian adalah pertemuannya dengan para bangsawan di Provinsi Britania sekitar tahun 122 Masehi. Ketika Hadrian mengunjungi Britania, ia sangat terkesan dengan keindahan alam di sana, tetapi juga merasa frustrasi dengan perpecahan dan ketegangan yang ada di antara suku-suku lokal. Dengan ambisi besar untuk menjaga stabilitas kekaisarannya, Hadrian memutuskan untuk membangun sebuah tembok besar yang kini dikenal sebagai Tembok Hadrian, sebagai garis pertahanan untuk membatasi kekuatan suku-suku di utara dan melindungi wilayah yang lebih subur di selatan. Namun, pembangunan tembok ini tidak berjalan mulus. Dalam salah satu pertemuan dengan para prajurit Romawi yang ditugaskan untuk menjaga wilayah tersebut, Hadrian dengan tegas memerintahkan agar tembok itu dibangun dengan secepat mungkin. "Tidak ada waktu untuk menunggu," katanya dengan nada serius. Para prajurit yang sudah terbiasa dengan keputusan-keputusan tegas Hadrian ini pun segera memulai pekerjaan mereka. Tetapi, seperti yang sering terjadi dalam sejarah, tantangan muncul dari arah yang tidak terduga. Cuaca. Musim dingin yang sangat keras melanda Britania, dengan angin kencang dan salju yang tebal. Para pekerja kesulitan melanjutkan pembangunan tembok, dan bahkan prajurit Romawi yang terkenal dengan ketangguhannya mulai mengeluh tentang suhu yang sangat dingin. Hadrian, yang sebenarnya tidak terlalu terpengaruh oleh dinginnya cuaca, tetap memerintahkan agar pekerjaan dilanjutkan, tetapi kali ini dengan sedikit humor. Ia berdiri di depan para pekerja yang menggigil dan berkata, "Jika kalian dapat bertahan di sini, kalian akan lebih kuat dari seluruh pasukan di dunia." Semua orang tertawa, meskipun sedikit rasa frustrasi tetap ada di udara. Tak lama setelah itu, Hadrian memutuskan untuk memberi izin kepada para pekerja untuk beristirahat sejenak, mengingat cuaca yang semakin buruk. Keputusan ini menunjukkan sisi manusiawi dari seorang kaisar yang biasanya dikenal karena ketegasan dan keputusannya yang tak kenal kompromi. Meskipun Hadrian dikenal dengan kebijakan-kebijakan yang ketat dan pengawasan yang sangat rinci terhadap proyek-proyek besar seperti Tembok Hadrian, ia juga dikenal sebagai seseorang yang sangat mencintai seni dan budaya. Sebagai seorang penguasa yang tidak hanya fokus pada ekspansi militer, Hadrian berusaha membangun jembatan antara Romawi dan budaya-budaya lain yang berada di bawah kekuasaannya. Sebagai contoh, ia membangun sejumlah bangunan megah dan kuil-kuil yang terinspirasi oleh budaya Yunani dan Mesir, memperkenalkan elemen-elemen baru yang kemudian menjadi simbol dari kehebatan kekaisaran Romawi. Namun, dalam banyak hal, keinginan Hadrian untuk melestarikan dan menghargai budaya lokal justru membuat para senator Romawi merasa tidak nyaman. Mereka merasa bahwa Hadrian terlalu banyak menghabiskan waktu untuk perjalanan dan pembangunan proyek-proyek artistik yang, menurut mereka, tidak mendatangkan keuntungan langsung bagi Romawi. Pada suatu hari, setelah Kaisar kembali ke Roma setelah perjalanannya yang panjang, beberapa senator yang sudah merasa bosan dengan keputusannya yang tidak konvensional mengadakan pertemuan untuk mengungkapkan ketidakpuasan mereka. Mereka mendatangi Hadrian dengan maksud untuk mendiskusikan kebijakan-kebijakan yang lebih praktis dan mengingatkannya bahwa terlalu banyak menghormati budaya asing bisa merusak identitas Romawi. Dengan sikap penuh kewaspadaan, salah satu senator menyatakan, "Kaisar, mungkin sudah waktunya kita fokus pada hal-hal yang lebih penting, seperti memperkuat pasukan dan menambah kekayaan kekaisaran." Hadrian yang mendengar keluhan tersebut hanya tersenyum lebar, kemudian dengan nada santai berkata, "Benar, saya memang sudah membangun tembok,
Tetapi saya juga membangun budaya. Tembok itu melindungi kita dari serangan luar, sementara budaya itu yang akan membuat kita bertahan lebih lama. Para senator yang mendengarnya hanya saling berpandang-pandangan, terdiam sejenak, sebelum akhirnya tersenyum juga, meskipun mereka tetap tidak sepenuhnya setuju dengan filosofi Hadrian. Salah satu aspek yang sangat menarik dari pemerintahan Hadrian adalah kepribadiannya yang tidak pernah terburu-buru. Ia selalu berpikir matang-matang sebelum membuat keputusan, tetapi ketika ia memutuskan untuk bertindak, tindakannya sangat tegas. Terkadang, keputusannya yang sangat rasional dan pragmatis membuat para pembantunya sedikit bingung. Misalnya, saat Hadrian memutuskan untuk memperkenalkan reformasi pajak yang lebih adil di seluruh kekaisaran, ia melakukannya dengan pendekatan yang sangat sistematis, tetapi sering kali penuh dengan humor. Kita akan membuat orang-orang membayar lebih sedikit, tetapi mereka tidak akan tahu bahwa mereka sebenarnya membayar lebih banyak dalam jangka panjang, katanya sambil tersenyum licik. Para pembantunya tertawa, tetapi mereka tahu bahwa dengan Hadrian, apapun bisa terjadi. Hadrian, meskipun sering terkesan serius dan tidak ragu-ragu dalam membuat keputusan, juga memiliki sisi humor yang membuatnya lebih manusiawi di mata banyak orang. Dalam menghadapi masalah besar dan kecil, ia seringkali mampu menemukan keseimbangan antara ketegasan dan komedi, antara serius dan santai. Warisannya sebagai Kaisar Besar Romawi bukan hanya terbentuk dari kebijakan-kebijakan yang diterapkannya, tetapi juga dari cara uniknya dalam menjalani pemerintahan yang menggabungkan kebijakan yang keras dengan kelembutan yang menyentuh hati banyak orang. Kisah pemerintahan Hadrian mengajarkan kita banyak hal bahwa bahkan seorang pemimpin besar pun bisa memiliki sisi manusiawi yang menginspirasi. Dengan kebijaksanaan, ketegasan, dan humor yang ia bawa dalam pemerintahannya, Hadrian meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah Romawi. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari Hadrian? Mungkin itu adalah keseimbangan antara kekuatan dan pengertian sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam kepemimpinan masa kini. Terima kasih telah menonton. Jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk lebih banyak cerita sejarah menarik lainnya.